Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan membahas mengenai materi kita yang pertama, yaitu dua natur Kristus dalam pembelajaran tentang Kristologi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab untuk topik dua natur Kristus ini. Ya, jadi ini adalah hal yang penting. Jadi Kristologi adalah satu topik yang sangat sentral di dalam kekristenan. Memahami Kristologi akan menolong kita untuk memahami inti dari iman Kristen itu sendiri, yaitu mengenai Kristus, anak Allah. Ya. Nah, ada 3 pertanyaan penting yang akan kita jawab untuk membahas topik ini ya, mengenai dua natur Kristus. Yang pertama adalah who was Jesus before his incarnation, ya. Siapakah Yesus itu sebelum dia berinkarnasi? Jadi inkarnasi ini adalah satu kata yang berasal dari uh, berasal dari kata bahasa Yunani in dan karnal, ya. In itu di dalam, karnal itu adalah daging atau tubuh gitu. Jadi inkarnasi adalah menjadi daging atau di dalam daging. Jadi kalau kita tanya, pertanyaannya adalah siapakah Yesus sebelum dia berinkarnasi? Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah why Jesus had to be a human. Jadi kalau misalkan kita melihat dia sebelumnya dia tidak berinkarnasi atau sebelumnya dia bukanlah manusia, pertanyaannya adalah mengapa dia menjadi manusia, gitu ya. Jadi prinsipnya sederhana. Jadi yang pertama adalah kita percaya atau kita mengetahui bahwa dia punya pre-existence. Pre-existence sebelum dia menjadi manusia, dan kemudian pertanyaan kita kedua adalah kenapa dia menjadi manusia gitu. Jadi dia bukan manusia awalnya, lalu menjadi manusia, lalu kemudian dia itu pertanyaan kita adalah mengapa dia menjadi manusia. Nah, yang ketiga berarti kita punya pertanyaan yang berhubungan dengan keduanya itu berarti dia punya dua natur, satu manusia dan satu yang sebelum dia menjadi manusia. Jadi, dan bagaimana kita menjelaskan bagaimana keduanya itu saling berhubungan gitu. Nah, 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan yang akan kita jawab ya untuk topik dua natur Kristus ini. Nah, kita akan menjawab pertanyaan kita yang pertama ya, yaitu sebelum berinkarnasi atau pre-existence. Pre-existence dalam pengertian bahwa Yesus itu sebelum menjadi manusia. Nah, eee, kita lihat di sini pertanyaannya adalah who was Jesus before his incarnation? Kita akan lihat beberapa catatan Alkitab mengenai hal ini. Jadi eee, kelahiran merupakan bukti yang jelas bahwa Yesus adalah manusia. Jadi kalau kita melihat di dalam beberapa catatan Alkitab, Matius 1, 17, 20, Lukas 2, atau kisah Natal secara umum yang kita ketahui, maka Yesus itu adalah manusia, dia lahir. Lalu kemudian kita baca juga di Lukas 14:20 ini bahwa dia bertumbuh sebagai seorang manusia, betul-betul manusia. Dia mengalami lapar seperti manusia dan dia mengalami rasa haus seperti manusia. Jadi betul-betul mengalami semua yang kita alami sebagai manusia, ya. Jadi dia betul-betul manusia, betul-betul truly human, ya, betul-betul manusia. Tetapi di dalam catatan Alkitab yang lain dia mempunyai Yesus itu memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat kita itu berpikir tentang siapa dia sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa ia ada sebelum Abraham ada. Jadi kalau misalkan mau baca, coba bisa buka di teks ini. Ia ada sebelum Abraham ada. Nah, bagaimana bisa dia ada sebelum Abraham ada? Gitu ya. Lalu kemudian lebih keras lagi, dia dikatakan pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ada karena dia. Berarti dia ada sebelum Abraham, bahkan lebih lagi. Dia menciptakan segala sesuatu, dan kemudian dia adalah penopang segala sesuatu. Jadi kalau kita buka di Ibrani 1:3, dikatakan di situ bahwa dia menopang segala sesuatu. Nah, kita sampai kepada satu kesimpulan sebenarnya sederhana, bahwa dia adalah pencipta, bahwa dia adalah menopang alam semesta dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada di sini, gitu ya, bahwa kita melihat bahwa dia punya dua natur. Langsung terjawab sebenarnya pertanyaan kita ini. Siapakah dia? Who was Jesus before his incarnation? Ya, inkarnasinya adalah ini, manusia ini.
Nah, sekarang sebelum dia berinkarnasi, dia adalah ini. Nah, cuma kita akan membutuhkan satu jawaban yang lebih, akurat, lebih presisi. Jawaban yang betul-betul bisa menolong kita memahami siapa dia. Nah, saya akan memberikan jawabannya. Nah, jawabannya ini mungkin, kita belum terlalu bisa paham, nanti penjelasan sesudah ini akan memberikan kita pemahaman tentang, jawaban ini, ya. Who was Jesus before his incarnation? Jadi jawabannya adalah ini, Jesus was and is, ya kenapa? Karena pertanyaannya who was Jesus, maka jawabannya adalah was. Jesus was and is, of course, the Son of God. Nah, di teks ini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi di sini saya eee, tidak terlalu kelihatan bahwa, dia dia adalah the Son of God, tapi nanti saya akan jelaskan gitu. The second person of Trinity. Jadi dia adalah the second person of the Trinity. Pribadi kedua Allah Tritunggal, the Son of God, the second person of the Trinity. Jadi ini adalah jawaban the Son of God untuk menjelaskan tentang siapa dia, identitasnya, dan the second person of the Trinity untuk menjelaskan lagi what is the Son of God. Ya, apa itu the Son of God? Uh, kita punya God, but who is the Son of God? The Son of God is the second person of the Trinity. Kurang lebih begitu. Nah, tapi mungkin kalian belum terlalu memahami apa sih maksudnya, kenapa jawabannya adalah the Son of God, the second person of the Trinity. Ya. Nah, kita akan mencoba menjelaskan Jesus in his pre-existence ini ya. Nah, jawabannya sederhana yaitu dari Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2. Jadi, saya akan tunjukkan di dalam bahasa Inggris supaya lebih gampang kelihatannya gitu ya. Tapi saya akan buat lebih detail nanti buat kita semua supaya kita bisa paham. Nah, di sini dikatakan bahwa, eee, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning." Jadi, dari 2 kalimat inilah, kalimatnya sangat sederhana ya, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning." Ya. Atau saya buat terjemahannya begini ya, "In the beginning was the Word," ya, was the Word. Jadi kalau terjemahan, secara literal begitu ya, bukan dari LAI ya, tetapi terjemahan literal secara langsung, pada mulanya adalah Sang Firman, dan Sang Firman adalah dalam persekutuan dengan Sang Allah, dan Allah adalah Sang Firman, gitu. Itu terjemahannya. Nah, he was with God in the beginning. Dia adalah pada mulanya dalam persekutuan dengan Sang Allah. Jadi hanya teks ini aja sebenarnya bisa menjelaskan seluruh apa yang saya jawab tadi, ya, yaitu Jesus is the Son of God, the second person of the Trinity. Jadi dengan memahami ini maka akan menolong kita menemukan dua natur Kristus itu dengan lebih jelas, ya. Nah, sayangnya di dalam bahasa Inggris sekalipun, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini, tidak dapat menolong kita untuk memahami dengan tepat gitu ya, apa sih yang dimaksud. Tapi kita akan melihat di dalam bahasa aslinya, kita akan melihat bahasa aslinya, tapi tidak akan kayaknya awalnya agak sulit, tetapi sebenarnya tidak sesulit ya itu ya. Ini karena bentuknya aja bahasanya mungkin asing buat kita sedikit. Nah, ini adalah bentuk dalam bahasa Yunaninya ya, bacanya pun sebenarnya gampang ya, bacanya gampang, nggak usah terlalu takut dulu, ini mirip sama dengan yang kita pelajari biasanya, ini huruf E biasa, lalu kalau bentuknya seperti ini, bentuk seperti V, jadi V itu adalah sama dengan kita bacanya huruf N ya, huruf N. Jadi bacanya adalah NRK, ini adalah row, ya, row itu kalau kalian tahu kan dalam bahasa, dalam rumus kan R ya. NRK, jadi kalau kita lihat X, X itu sama dengan, K dan H. Jadi dia adalah, huruf gini ya. Jadi NRK ini juga N, ini bacanya E ya, ini, E panjang, ya, ini bacanya juga adalah E. Nah, jadi kalau kita baca NRK and hologos gitu ya.
Nih, NRK en hologos, kai hologos en prostonteon. Jadi ini pi ya, pi itu sama dengan p. Jadi kalau misalnya di rumus-rumus juga kalian juga tahu tuh kalau misalnya bentuknya adalah jadi pi, rumus pi yang 22/7 itu huruf p ya. Nah, jadi saya ulang bacanya ya supaya gampang. Sebenarnya dibaca sekali juga bisa kok ya. Eee, Anak-anak TC biasanya juga hafal kok ini. Nah, jadi kalau misalnya kita baca ya, NRK en hologos kai hologos en pros ini S biasa ya, proston theon. Ini theta ya, T dan H, theta, theon, kai theos en hologos. Ini O dan U, bacanya U. Jadi O-nya hilang ya. Utos en arche prostonteon. Jadi gampang sebenarnya ya. En arche atau en in, en itu in, arche the beginning. Jadi in the beginning atau pada mulanya, in the beginning. En, jadi en begini adalah was. En arche, en ho, ini ada H di sini, jadi ada breathing H, huruf H, jadi bacanya ho. En arche en hologos, jadi hologos itu adalah the word, yes, firman. Kai itu dan, ya, dan. Kai hologos, the word lagi. And, ini kan diulang-ulang ya. Pros, nah ini yang kata yang agak ini nanti akan kita bahas khusus. And fellowship, artinya in fellowship with ton theon, ya, ton theon, the God. Kai theos, theos itu God, ya. Kai theos, ya. And hologos, the word, ya. Jadi the God atau ini tadi saya buatnya the God, ini adanya theos ini harusnya bentuknya juga God ya. Ini coba saya perjelas dulu supaya kita ya. Jadi ini saya ganti dulu jadi God ya. Jadi kalau misalnya kita baca ini bagian ini NRK pada mulanya was, jadi pada mulanya. Jadi ini kan sebenarnya sederhana ya. NRK and hologos kai hologos, in the beginning was the word, and the word was in fellowship with the God, and God was the word. Utos atau he, jadi kata ganti orang ketiga maskulin. He was an arche pros in fellowship ton theon. Ya. He was in the beginning in fellowship with the God. Nah, kita akan lihat satu persatu, bahas satu persatu, satu bagian-bagian. Nanti kita akan pahami lebih lanjut nanti ya. Nah, kita akan bahas bagian yang berwarna kuning ini dulu ya. Nah, di sini dikatakan NRK. Nah, apa artinya NRK? Jadi pada mulanya was the word. Nah, apa maksudnya pada mulanya? Jadi kalau kita perhatikan nanti, kita baca, jadi kalau kalian baca nanti di Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, nanti kan di situ akan temukan bahwa dia pencipta dari segala sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan segala pada mulanya itu adalah pada mulanya sebelum segala sesuatu. Jadi in the very beginning. Nah, saya coba gambarkan dulu ya supaya kalian bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih jelas. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, maka ada titik atau ada garisnya, yaitu kita sebut sebagai in the beginning ya, kata NRK itu ya, kata NRK in the beginning. NRK, jadi kata NRK itu adalah satu kata yang mengartikan adalah before creation. Jadi sebelum penciptaan, before the creation, ada yang namanya
hologos gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke teks gitu ya. Coba kita lihat kembali ke PowerPoint tadi. Di situ kita lihat bahwa pada mulanya ya dikatakan di situ en arche en hologos. Jadi pada mulanya ya en arche en hologos. Pada mulanya atau sebelum segala sesuatu ya yang eksis sejak pada mulanya sebelum ciptaan ada yaitu cuma logos atau logos sudah ada sebelum segala sesuatu ada ya. Jadi sebelum segala sesuatu before the creation ada yang namanya logos. Nanti saya akan buat dalam bahasa bahasa namanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ada yang namanya hologos. Jadi sebelum segala sesuatu ada yang namanya hologos gitu. Jadi ini adalah creation ya, after the creation, before creation. Jadi sebelum segala sesuatu ada yang namanya ini ya, ada yang namanya logos. Logos. Jadi logos ini ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, kemudian coba kita perhatikan apalagi yang dikatakan oleh teks ya. Lalu jadi di sini ada catatan khusus di sini ya. Yohanes menggunakan artikel itu ini ya kayak ini artikel nih ya kata ho ini. Artikel ini dia tulisnya bukan hanya logos, tapi hologos. Nah, penggunaan definite artikel dalam bahasa Inggris itu misalnya the, ya, kalau bahasa Indonesia itu nggak ada sebenarnya ya, tapi kadang-kadang kita pakai kata sang, itu mengindikasikan keunikan tertentu dari sang logos, sebab Yohanes sangat teliti memberikan artikel dalam teks ini. Jadi dia akan menggambarkan dengan jelas nanti ya tentang bagian ini. Nah, sekarang saya tunjukkan bentuknya. Jadi kalau kita lihat pada mulanya adalah hologos. Jadi kalau kita tanya, misalnya sampai dengan bagian ini, ya, kalau sampai dengan bagian ini saja, misalnya kita tanya, ya, apa yang ada sebelum dunia dijadikan? Apa yang ada before creation? Apa yang ada sebelum segala sesuatu ada? Yang ada sebelum segala sesuatu ada adalah hologos. Jadi hologos atau dalam bahasa Indonesia kita sebut misalkan adalah sang logos ya atau sang firman. Jadi sang firman ini ada sebelum segala sesuatu ada. Tidak ada yang lain, cuma dia yang ada. Nah, bagaimana yang lain? Nanti kita akan lanjutkan ya dari pembahasan teks ini. Nah, selanjutnya ada kata yang lanjutnya. Ini kan tadi kan sudah kita ini kata ini adalah kata dan ya. Dan hologos and prostonteon. Nah, jadi di sini ada kalimat ini yang kita akan bahas satu-satu gini ya. Kai hologos. Jadi dikatakan pada mulanya di sini ya, pada mulanya ada atau pada mula atau sebelum segala sesuatu ada yang namanya logos. Dan si logos atau sang logos tadi ini kan was ya atau ya was with gitu ya. Ini adalah was gitu. Dan sang logos ini pros ini adalah di dalam persekutuan dengan tonteon atau anggap kita artikan dulu sebagai with gitu ya. Nah, coba perhatikan lagi ya penggalan yang kedua ini. Logos dituliskan tetap menggunakan artikel, jadi bacanya sang logos. Dan theos di sini juga menggunakan artikel. Artikelnya adalah ton, jadi bacanya tonteon ya. Jadi theos ini menggunakan artikel dan menggunakan sama-sama menggunakan artikel ya. Tapi kan kalau dalam bahasa Yunani itu ada banyak bentuk artikel ya. Jadi bukan cuman seperti bahasa Inggris cuman ada the. Nah, coba kita perhatikan lagi. Jadi kalau misalkan saya hapus dulu ini bagian yang ini. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Alkitab mengatakan ada yang namanya logos. Saya pakai ini aja ya. Ada yang namanya the logos supaya gampang kalian lihatnya. Dan the logos ini
in the beginning atau before the creation ini, dia bersama-sama dengan yang satu lagi menggunakan artikel juga, yaitu the God. Jadi, the God, the Logos, and the God ini ada sebelum dunia dijadikan. Jadi memang dua ini, the Logos dan the God, before the creation itu ada. Ya, jadi mereka ini ada sebelum segala sesuatu ada. Saya ulang lagi ya, pada mulanya adalah Sang Logos, dan Sang Logos itu ya, dan Sang Logos itu ada bersama dengan Sang Allah. Nah, Sang Logos dengan artikel adalah keberadaan yang eksis sejak kekal, dan Sang Theos atau the God, ya, Sang Logos, Sang the God dengan artikel juga adalah keberadaan yang eksis bersama-sama dengan Sang Logos sebelum dunia ada atau in the very beginning tadi. Jadi in the very beginning cuma ada dua yang eksis ya. Tadi saya bertahap ya jelasinnya. Jadi pertama kan saya bilang jadi apa yang eksis sebelum sesuatu ada, the logos. Sekarang kalau kita sudah masuk ke bagian yang selanjutnya, pertanyaannya apa yang ada sebelum dunia dijadikan? The logos and the God gitu ya, the logos and the God. Nah, tapi ada bagian yang lebih lanjut gitu. Di sini ada kata pros ini ya, and pros yaitu was with gitu. Nah, hubungan Sang Logos dan Sang Theos ya, hubungannya dijelaskan oleh Yohanes di dalam Injil ini menggunakan kata pros. Nah, ini menjadi satu kata kunci was with untuk kita bisa memahami lebih dalam apa maksudnya. Nah, kata pros itu secara umum memiliki arti to atau toward atau with ya, atau to itu toward itu bergerak menuju gitu ya, atau with dengan gitu. Jadi misalnya bergerak menuju toward with gitu. Nah, namun kata ini sebenarnya udah punya banyak arti ya, punya banyak arti. Eh, eh, Dia tergantung, dia bentuknya beda-beda. Jadi kalau misalkan kita balik ke sini, maka hubungan dari keduanya ini ya, itu dijelaskan oleh kata pros. Nah, kata pros sendiri itu punya makna itu kurang lebih ya, to ya, kan kalau kita mau kemana misalnya ya, to go home gitu ya, atau to go to school gitu. To, toward, atau with gitu. Jadi dia adalah with sebenarnya, tetapi dia toward ya, seperti bergerak menuju ke tempat itu gitu. Jadi pada mulanya kalau kita ulang lagi ya, pada mulanya sebelum segala sesuatu ada, maka ada yang namanya Sang Logos dan ada yang namanya Sang Allah, ya. Sang Firman atau Sang Allah, the Logos and the God. Jadi keduanya ini punya hubungan yang dijelaskan dengan bentuk pros, yaitu yang punya arti kurang lebih to, toward, with, atau kita terjemahkan misalkan adalah gini. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, ada atau eksislah Sang Logos ya, Sang Logos dan Sang Allah. Nah, Sang Logos itu bersama dengan Sang Allah. Sang Logos ini bersama dengan Sang Allah, atau Sang Logos ini bergerak menuju Sang Allah gitu. Atau bersama dengan dan di dalam persekutuan bersama. Jadi toward itu artinya itu ada seperti gerakan gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, di sini kata pros itu kan katanya ada beberapa bentuk. Nah, konteks penggunaan kata ini secara umum terbagi menjadi 3 bentuk. Kita nggak akan bahas detail sih ya. Tapi ini supaya ada gambaran aja. Yang pertama itu adalah bentuk genitif, datif kedua, dan yang terakhir adalah akusatif. Nah, bentuknya ini adalah akusatif ya. Jadi nanti kita nggak perlu bahas bagian ini karena ini bukan bagian kalian gitu. Nah, kata pros ini yang dibentuk ini adalah akusatif ya. Kenapa? Belakangnya itu adalah tonteon. Nah, tapi bentuk ini juga punya 7 bentuk pengertian dan teks ini kalau kita lihat bentuknya adalah relasi. Nah, ini kalian tampung dulu aja karena ini nggak akan
Maksudnya tuh detailnya nggak akan kalian ini, kan cuma mendapatkan nanti intisarinya aja, poinnya aja. Nah, jadi yang di sini bentuknya relasi. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi Yohanes menggunakan kata pros with accusative in company atau relasi ini. Jadi kalau kita mau balik lagi ke penjelasannya, jadi di sini kalau kita misalnya numpang menjelaskan kata pros ini, ya, kata pros ini maka dia punya 3 bentuk. Bentuknya yang ada dalam konteks ini adalah, saya buat dalam bahasa Indonesia saja, akusatif, ya, in company, accusative in company atau bersama. Company ini bukan perusahaan ya, tetapi bersama dengan company itu teman atau rekan begitu ya. Makanya dalam bentuknya adalah relasi gitu. Jadi dia accusative in company. Saya buat bahasa Inggrisnya supaya pas ininya ya. Accusative in company ya, atau in relation. Accusative in company. Nah, apa artinya accusative in company itu? Nah, accusative in company ya, itu menunjukkan bahwa sang logos itu dan sang theos tadi yang ada sebelum dunia sebelum dunia dijadikan itu eksis bersama-sama dalam suatu persekutuan yang khusus. Jadi keduanya itu bersama-sama. Jadi dua-duanya itu bukan cuman diam, tapi bukan cuman nongkrong di situ, tapi dua-duanya ini, sang logos dan sang theos ini sebenarnya sedang mengalami pergerakan, movement one to another gitu ya. Jadi bergerak dari sang logos kepada sang theos kepada sang logos. Nah, hal ini terlihat dalam bentuk penggunaan yang sama dalam Alkitab yang lain. Jadi bentuk akusatif in company ini ada di dalam beberapa ayat. Misalnya dalam Markus 6 ayat 3, Markus 14 ayat 49, 2 Korintus 5 ayat 8 gitu ya. Lalu Filemon 1 ayat 13 ya. Misalnya ini, are not his sister here with us? Jadi kata with ini berasal dari kata pros. Every day I was with you. Ya. At home with the Lord. Ini saya potong-potong aja supaya dapat gambarannya. Wish to keep with me. Nah, jadi kata with ini with ya. Jadi kata with ini adalah kata pros, yaitu dalam bentuk accusative in company atau in relationship. Nah, apa artinya? Nah, ada seorang ahli namanya D. Carson itu menyimpulkan, jadi dari konteksnya itu menunjukkan bahwa kata pros mean atau artinya kurang lebih adalah with atau dengan. Tapi ada catatannya, yaitu only when person is with person. Jadi dikatakan di sini adalah kalau kata pros itu digunakan, maka kata pros itu digunakan ketika itu adalah person dengan person. Jadi kalau nanti kalian bisa lihat baik-baik di dalam konteks ini, kata with di sini adalah menjelaskan tentang with antara person dengan person. Jadi misalnya saya dan laptop itu tak bisa menggunakan pros accusative in company ya. Jadi pros di sini, pros accusative in company itu adalah kata atau bentuk kata yang artinya itu adalah with, tetapi dengan persyaratan atau dengan catatan only when person is with person. Jadi hanya dua person, harus person dengan person, ya. Usually in some fairly intimate relationship. Jadi kurang lebih di dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim, and that suggests that John may already be pointing out whether subtly that the word is talking about is a person. Jadi dia mengatakan bahwa the word atau sang firman atau sang logos itu adalah person. Person with God dan juga adalah person, therefore distinguishable from God. Jadi the word ini dapat dibedakan dengan God dan the logos ini enjoying personal relationship with him. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kembali di sini ya. Jadi logos ini saya campur-campur model ininya ya. Logos ini dikatakan karena dia menggunakan kata pros accusative in company ini, maka logos di sini mempunyai arti
ya, mempunyai arti bahwa logos ini adalah person. The God ini adalah person gitu. Jadi kenapa? Karena pros di sini artinya adalah with, tapi hanya atau only when person is with person. Jadi kalau kita ulang ya, pembelajarannya dari awal ya. In the very beginning, pada mulanya, sejak pada mulanya, before the creation, apa yang ada? Yang ada adalah Sang Logos. Nah, Sang Logos ini ternyata bersama dengan, sebelum dunia dijadikan, bersama dengan yang lain, yaitu The God. Nah, hubungan The Logos sama The God ini, ya, The God ini, hubungannya ini dijelaskan oleh kata pros. Pros itu bentuknya artinya person dan person atau person with person. Jadi kita punya kesimpulan bahwa sebelum segala sesuatu dijadikan, sebelum ini ya, before the creation, in the very beginning, ada yang namanya the logos, ya. The logos ini bersama dengan the God, dan the God ini, the logos and the God adalah sama-sama person, ya, sama-sama person. Jadi the logos is a person, the God is a person. Jadi ada dua person sampai sejauh ini yang kita lihat di dalam eksistensi dunia ini sebelum segala sesuatu eksis. The God and the Word, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi bagian selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Ya, bagian selanjutnya itu, jadi ini bagian terakhir ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa, Sang Logos dan Sang Theos itu adalah dua pribadi yang eksis sebelum kekekalan, ya. Persis seperti yang tadi saya sudah gambarkan di sini, bahwa Sang Logos adalah the person, the God is person. Jadi kita lihat di sini bahwa kelihatan ada dua pribadi sebelum dunia dijadikan, dan pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang berbeda, gitu ya. Jadi ada pribadi logos. Jadi logos, kalau kita menyebut logos, logos itu adalah person. Lalu ketika kita menyebut the God atau bahasa Indonesianya Sang Allah, maka Sang Allah itu adalah juga merupakan person, pribadi. Nah, kita lihat bahan selanjutnya, di kalimat selanjutnya dikatakan di sini bagian kuning, kai theos and hologos, gitu ya. Kai theos. Jadi theos ini adalah God, tetapi kalau kita perhatikan di sini theos, jadi kenapa beda dengan di sini? Karena ini bentuknya adalah subjek. Jadi dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ketika bentuknya subjek atau dia bentuknya objek akan berubah, gitu ya. Sama dengan kalau dalam bahasa Inggris ada I, kemudian kalau menyebut diri sendiri bukan I lagi tapi me, gitu. Jadi berubah. Sama kurang lebih bentuknya, gambarnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, istilah kai theos, ya, kai theos. Nah, kata kai theos, kalau misalkan kita lihat di sini, jadi ini posisinya adalah begini kan ya, theos and logos. Nah, jadi di sini kan theos and hologos. Jadi ini adalah artinya adalah was, gitu ya. Nah, jadi karena ini bentuknya sama-sama sama bentuknya, ya, bentuk hologos sama-sama bentuk nominatif, gitu ya. Maka posisinya bisa kita, supaya kita lebih mudah membacanya, kita baca kebalik supaya kita lebih paham, karena kita bukan orang Yunani yang biasa memahami dengan cepat bentuk-bentuk perubahan begini. Dalam struktur bahasa kita modelnya jadi begini. Jadi
sang logos, ya, atau the logos, sang logos, saya pakai bahasa Inggris aja. Jadi, the logos was God, gitu, kurang lebih, ya. The logos was God. Dia bunyinya kurang lebih begitu, kalau dibalik, ya. Nah, terus jadi Yohanes tidak menggunakan artikel di sini. Jadi kalau kita perhatikan tidak ada artikel. Dikatakan adalah kai theos, bukan kai ho theos, tapi kai theos. Yohanes tidak menggunakan artikel dan ini mengindikasikan bahwa dia tidak mengacu kepada pribadi theos itu. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini, ketika dia menggunakan God tanpa the God, jadi ini adalah dua hal yang berbeda, gitu. Ini dua hal yang berbeda. Ini hanya God, ini adalah the God, ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lanjutkan, ya, di sini modelnya, maka sederhananya ketika dikatakan hologos entheos, ya, atau dikatakan bahwa the logos was God. Jadi logos itu bukan cuma person, tapi dia juga adalah God. Nah, jadi logos adalah person dan juga adalah God. Nah, the God juga adalah God, sama dengan kalau kita ya the God pasti God lah, ya. Pasti God. Karena dia the God, dia pasti God. Jadi kita menemukan di sini bentuknya adalah the logos is a person, the God is a person, the logos is God, the God is God, gitu. Jadi the logos is God, seperti di sini katakan the logos was God, the God is God automatically, and the God is also a person. Jadi kalau kita tanya ada berapa God, kan itu pertanyaannya jadi, ya. Jadi coba kalian diskusikan ada berapa God di sini. Ya, ada berapa God? Ada God, God, ini person, person, gitu. Jadi kurang lebih modelnya seperti itu. Ya, ada God, person. Jadi kalau kita tanya sebelum dijadikan ada berapa person? Ada 2 person di sini. Ya, ini kan ayatnya belum selesai, ya. Ada 2 person, yaitu the logos and the God. Ya, the logos and the God. Tetapi the logos is God, the God is God. The logos is not the God. Jadi the logos nih ya, the logos bukan the God, tapi the logos is God, ya. Ya, coba perhatikan, ya. Saya tulis di sini, ya. Jadi the logos is God. Nah, sama dengan yang di atas. Tapi the logos is not the God. Ya, perhatikan beda, ya. Jadi the logos is God, but the logos is not the God. The God itu bukan the logos. Ya, the logos bukan the God, tapi the logos is God. Jadi kalau kita lihat berarti ada namanya Godhead, ya, atau kealahan begitu, ya, God. Jadi ini adalah Godhead. Godhead itu bukan kepalanya Allah, ya, tetapi sama seperti dengan kealahan, ya, Godhead. Jadi the logos is God, the logos is person, the logos is not the God, ya, dia bukan the God. Jadi gitu kita cara membacanya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Di sini, ya, Yohanes tidak menggunakan artikel sehingga tidak mengacu kepada pribadi Theos atau the God atau sang Theos, sang Allah itu, melainkan kepada kealahan, the Godhead, yakni esensi daripada Theos. Jadi, the Logos itu punya esensi yang sama dengan the God. The Logos punya esensi yang sama dengan, yaitu sama-sama God. Nah, Kaitheos and Hologos, jadi di sini kan tadi saya sudah jelaskan pembalikannya, sang Logos adalah Allah atau memiliki natur Allah. Jadi sang
Sang Logos ini bukanlah the God, bukanlah Sang Allah, tapi dia sama dengan Sang Allah dalam satu hal, yaitu sama-sama memiliki natur Allah, sama-sama Allah, tetapi berbeda, beda pribadi, gitu. Nah, Sang Logos dan Sang Theos menunjukkan bahwa keduanya berbeda, dapat dibedakan, tetapi Sang Logos sama dengan Sang Theos dalam satu hal, yaitu sama-sama Allah. Sama-sama Allah yang ada sebelum dia dijadikan, gitu. Jadi kalau kita ingat bagian ini, ya, jadi kalau misalnya nih saya gambarkan ulang, ya, supaya sedikit lebih bersih kelihatannya, begitu ya. Jadi sebelum dunia dijadikan, ya, garisnya, before, jadi ini, and arche, before creation, ada yang namanya the Logos. Dan the Logos itu bersama-sama dengan yang namanya the God. The Logos is with the God. Dan menjelaskan dengan kata pros. Dan kata pros ini menunjukkan bahwa Sang Logos ini adalah pribadi. Dia adalah person. Ini juga adalah pribadi, gitu. Nah, kata pros ini kan tadi ya, kenapa bisa menjadi pribadi? Karena dia adalah bentuk akusatif in company yang menunjukkan bahwa dia berarti adalah with ketika person dengan person. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Logos adalah pribadi, the God adalah pribadi. Tapi the Logos ini adalah Allah. Dia adalah God, dan ini adalah God. Jadi ada God, ada yang kita sebut sebagai the Godhead. Nah, jadi ada yang eksis sebelum dijadikan, ada one Godhead, gitu ya. Two persons, itu. Loh, kok dua, Pak? Gitu. Nah, untuk sampai sejauh ini kita cuma punya dua. Kurang lebih begitu gambarannya ya. Nah, kita lanjutkan karena masih ada satu bagian lagi untuk kita perhatikan. Ya, ini sudah kita lihatkan. Nah, sekarang bagian terakhir, yaitu kata utos atau he, kata gantinya he. Jadi ya, ini kan kata artinya adalah was. Ya. He was an arche. Nah, balik lagi an arche. Proston theon. Gitu. Ya. Nah, sekarang dia kembali lagi menggunakan kata utos and an arche. Ya. Dia atau he was an arche. He was in the beginning. Jadi di sini ada yang dijelaskan yang lain di sini ya. Yaitu dikatakan kan sebenarnya sudah cukup jelas di sini sebenarnya di bagian awal ini ya, sampai kalimat ini sampai batas di sini. Ini kan sudah cukup jelas. Tapi diulang lagi. Dia adalah pada mulanya bersekutu dengan Sang Allah. Jadi ada pengulangan untuk menunjukkan sesuatu itu. Apa yang ditunjukkan? Yang ditunjukkan itu yang ini tadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kata diulang itu adalah dia, kembalikan lagi sama Yohanes, he was, dia, kan kalau saya tulis di sini adalah he was in the beginning, ya. He was in the beginning, pros ini ya, with, atau kata pros itu with the God. Jadi he was in the beginning, pros the God. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa sih yang mau ditekankan di sini. He itu adalah the logos itu. Jadi dikatakan the logos was in the beginning with the God. Jadi kebalikan lagi, jadi ada yang penting yang lain, yaitu ada kebersamaan gitu. Ada kebersamaan itu kata pros itu, yaitu
with atau toward, ini kan juga artinya adalah toward, ya. Jadi dia satu pergerakan, yaitu pergerakan dari, saya contohkan lagi di sini ya, logos, the God. Jadi dikatakan bahwa the logos is moving toward the God, kurang lebih begitulah ya. Nah, dengan kata he was with the God, but he also toward the God gitu. Nah, dijelaskan ada pros. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, ada berapa, ada apa before creation atau NRK ini. In the very beginning, before the creation ya, in the very beginning, before the creation, apa yang exist? Yaitu ini, NRK and Logos, pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Sang Allah, ya. Dan Sang Firman itu juga adalah Allah. Ini God, ini juga God. Nah, kemudian dikatakan habis di ayat 2 dikatakan he was in the beginning with the God. Jadi ada lagi yang ketiga yaitu the fellowship, the movement, ya, pergerakan from the word to the God. Gitu ya. Jadi ada kata with di sini. Jadi apa yang eksis itu adalah the logos, the God, and the fellowship. Gitu. Jadi ada fellowship antara the logos and the God. Gitu. Nah, sekarang kan kita kembali ke pertanyaan kita, gitu ya. Who was Jesus before his incarnation? Nah, jelas pertanyaan kita itu kan tentang Jesus before his incarnation atau in his pre-existence. Nah, Jesus jelas bahwa dia adalah sang logos itu sendiri, gitu. Ya, ini saya jelaskan ya. Jadi, bagian ini merupakan pengulangan yang menegaskan bahwa persekutuan Sang Logos dan Sang Theos ada sejak pada mulanya, yakni sejak Sang Logos eksis sebelum dia jadikan. Jadi, sebenarnya ada 3 eksistensi yang sebenarnya ditekankan oleh penulis, yaitu satu, the Logos, yang kedua ada yang eksis selanjutnya adalah the God, dan yang ketiga adalah ini, the fellowship between the logos and the God, ya. Jadi ada 3 yang eksis, yaitu Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bersama dengan Sang Allah. Sang Yesus Kristus itu adalah Allah, tapi bukan Sang Allah. Yesus Kristus bukan Sang Allah, tapi dia adalah Allah. Ya. Nah, yang ketiga, yang eksis sebelum dunia jadikan, karena kalau kita baca nih, hutos en NRK prostonteon, he was in the beginning with the God, maka ditekankan ini adalah permulangannya, adalah persekutuannya. Sehingga yang ketiga ini adalah adanya eksistensi yang ketiga, yaitu persekutuan antara the Logos and the God. Gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa sebut ini sebagai anak, ya. Kalau misalkan kita gambarkan supaya kita sampai kepada kesimpulannya, maka kita mengatakan bahwa inilah yang kita sebut Yesus Kristus, anak, ya. Ini belum kelihatan sih sebagai anaknya, kita sebut dulu Yesus Kristus. Ini adalah Yesus dan ini adalah Allah. Dan ini adalah persekutuan antara Yesus dan Allahnya. Gitu. Nah, sekarang ada penjelasan sebenarnya. Lalu apa hubungan Yesus dengan Allah, the God, gitu ya. Jadi cuman kita ada ininya sih, ada penjelasan yang lebih panjang, tapi kita akan sampaikan aja dengan menggunakan pengakuan iman kita. Itu pengakuan iman Athanasius, ya. Nah, saya akan bacakan bagian ini ya. Nanti ada bagian yang pas bagian ini. Saya jelaskan. Kita menyembah Allah yang Maha Esa dalam ketritunggalannya dengan tidak mencampur baurkan kepribadian-kepribadiannya dan tidak memisah-misahkan hakikatnya.
ada satu kepribadian yang adalah Bapa. Jadi Bapa ini adalah Allah itu ya. Satu kepribadian yang adalah Anak dan satu kepribadian yang adalah Roh Kudus. Jadi kita kan mengenalnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kan kita hanya tadi saya cuma menggunakan satu bagian yaitu Yohanes pasal 1. Kan ada banyak bagian di Alkitab lagi yang bisa akan menjelaskan siapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Namun kealahan terdiri dari Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus yang adalah Esa. Dengan kemuliaan yang sama, berkerajaan yang sama kekalnya. Sang Bapa sama seperti Sang Bapa ada, demikian pula Sang Anak ada, Sang Roh Kudus ada. Sang Bapa tidak diciptakan, Sang Anak tidak dicipta, Roh Kudus juga tidak dicipta. Sang Bapa melebihi segala akal, Sang Anak melebihi segala akal, Sang Roh Kudus melebihi segala akal. Sang Bapa kekal, Sang Anak kekal, Sang Roh Kudus kekal. Namun tidak ada tiga Allah yang kekal, melainkan hanya ada satu Allah yang kekal. Demikian pula tidak ada tiga Allah yang melebihi segala akal atau tiga Allah yang diciptakan. Tiga Allah yang diciptakan, melainkan hanya ada satu Allah yang tidak diciptakan. Yaitu satu Allah yang melebihi segala akal. Dan demikian ada Bapa yang Maha Kuasa, Anak yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang Maha Kuasa. Namun tidak ada tiga yang Maha Kuasa, melainkan hanya ada satu yang Maha Kuasa. Sang Bapa adalah Allah, nah, jadi the God is God. Sang Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, namun tidak ada tiga Allah, melainkan hanya ada Allah. Demikian pula Sang Bapa adalah Tuhan, Sang Anak adalah Tuhan, Sang Roh Kudus adalah Tuhan. Namun tidak ada tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Nah, sekarang ini bagiannya. Maka, menurut kebenaran asas kepercayaan gereja yang kita harus mengakui bahwa setiap kepribadian masing-masing adalah Allah dan Tuhan, dan kita dilarang menyatakan bahwa ada tiga Allah atau tiga Tuhan. Nah, ini dia penjelasannya. Bapa tidak berasal dari siapapun, tidak dicipta, dan tidak diperanakkan. Anak atau logos itu berasal dari Bapa saja. Jadi dia itu berasal dari Bapa, tidak dijadikan, tidak diciptakan, melainkan diperanakkan. Nah, Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak, ya, tidak dijadikan, tidak diciptakan, melainkan dipancarkan keluar dari Bapa dan Anak. Jadi, saya ulang ya, Bapa tidak berasal dari siapapun. Jadi, Bapa itu adalah awal. Anak berasal dari Bapa saja, tidak dari Roh, hanya dari Bapa saja. Maka karena itu ada satu Bapa, bukan tiga Bapa, satu Anak, bukan tiga Anak, satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau disebut Bapa, maka dia punya anak. Kalau disebut anak, maka dia punya Bapa. Maka tidak mungkin kita punya Bapa itu lebih dari satu, tidak mungkin punya anak lebih dari satu, karena Bapa cuma satu, anak cuma satu, Roh Kudus cuma satu. Nah, jadi kalau kita gambarkan kembali, ya, Bapa tidak berasal dari siapapun, tidak dicipta, tidak diperanakkan. Jadi kita kasih gambarannya. Ini adalah Bapa. Tidak ada yang berasal, dia tidak berasal dari siapapun. Dialah yang awal, dialah yang pertama kali, gitu ya. Nah, anak berasal dari Bapa saja, tidak dijadikan atau tidak diciptakan, melainkan diperanakkan. Jadi, anak ini berasal dari Bapa. Jadi, dia itu Bapa itu menggenerasikan anak. Ya namanya juga anak. Anak itu berasal dari Bapa, gitu. Kenapa dia disebut anak? Karena dia berasal dari Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia melahirkan anak, gitu. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak, gitu. Jadi Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu dia dari Bapa dan dari Anak, gitu. Dia berasal dari Bapa. Nah, kalau Anak berasal dari Bapa saja. Bapa tidak berasal dari siapapun. Anak asalnya dari Bapa. Bapa tidak berasal dari siapapun. Nah, tapi Roh Kudus keluar dari keduanya. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan keduanya? Keluar dari Bapa dan keluar dari Anak. Jadi tadi kan dikatakan toward with ya. Jadi keluar dari Bapa kepada Anak itu gambarannya sebenarnya. Lalu keluar dari Anak kepada Bapa. Itu yang maksudkan dipancarkan. Jadi bukan dipancarkan kepada arah yang tidak jelas, tetapi dia keluar dari Bapa kepada Anak dan keluar dari Anak kepada Bapa. Gitu. Sehingga gambar ini ya, gambar yang panah yang tadi saya gambarkan, ini adalah bukan keluar kemana-mana,
Tapi keluarnya itu adalah keluar dengan arah ini. Keluar dari Bapa, keluar dari anak. Keluar dari Bapa kepada anak. Nah, ini yang disebut sebagai eksistensi yang digambarkan dengan kata pros itu. Ya, dengan kata pros, yaitu fellowship. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan kembali, ya, apa yang di situasi di sini, ya. Jadi dikatakan di situ bahwa kan kita dikatakan kan kita pertanyakan kan who was Jesus? Siapa sih Jesus before his incarnation? Kan jawabannya adalah the Son of God. Kenapa kita perlu menggambarkan ini? Nanti ini adalah jawaban yang akan menolong kita memahami keseluruhan dua natur Kristus. The Son of God, the second person of the Trinity, the second person. Nah, jadi kenapa kita harus menggarisbawahi ini? Karena inilah yang menolong kita untuk memahaminya. Jadi dia Allah yang kita sebut the Father itu adalah the God gitu. Jadi dialah yang kita sebut sebagai the God. Nah, the God ini memiliki anak ya yang kita sebut di dalam teks kita tadi adalah the Logos. Jadi dia adalah Logos atau firman ya. Dia adalah firman dari the Father. Jadi kenapa dia disebut logos? Karena dia adalah firman, dia adalah kata-kata, dia adalah pengetahuan dari Bapa. Jadi Bapa memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri, itulah yang disebut sebagai the logos. Nah, waktu Bapa mengenal dirinya sendiri, jadi ini kan adalah sebuah gerakan dari Bapa, ini saya gambarkan ya, satu gerakan dari Bapa mengenal dirinya sendiri. Jadi ketika Bapa yang sempurna mengenal dirinya sendiri, maka Bapa menghasilkan atau menggenerasikan pengetahuan tentang dirinya yang sama persis dengan dirinya, sehingga ini adalah disebut sebagai the image of the Father. Ya, jadi the image of the Father atau the image of the God gitu. Jadi yang disebut sebagai logos itu adalah image daripada Bapa tentang dirinya. Jadi sama seperti Bapa, maka demikian juga anak. Jadi anak adalah gambar yang sempurna daripada Bapanya. Makanya disebut sebagai the logos. Nah, dia disebut sebagai ini adalah pribadi yang pertama. Kenapa? Karena dia adalah Bapa. Ya, ini adalah pribadi yang kedua dan maka dia disebut sebagai anak. Kenapa disebut Bapa? Karena dia punya anak. Kenapa disebut anak? Karena dia punya Bapa. Gitu. Jadi hubungan istilah Bapa, anak adalah hubungan relasi ini. Nah, yang ketiga itu adalah eh, gerakan dari Bapa kepada anak dan gerakan anak kepada Bapa. Ini yang disebut sebagai gerakan itu, ini adalah seluruh diri Bapa bergerak kepada anak, toward the Son. Seluruh diri anak diberikan kepada Bapa. Nah, ini adalah sepenuh-penuhnya diri Bapa, sepenuh-penuhnya diri anak, ya. Tetapi ini bukanlah Bapa dan bukanlah anak. Nah, ini yang kita sebut sebagai the Holy Spirit. Yaitu kenapa bukan cucu, kenapa bukan tante, kenapa bukan si bungsu begitu ya, ini si sulung. Tapi karena ini bukanlah anaknya Bapa dan bukan bapaknya daripada anak. Ini adalah the Spirit. Ini adalah rohnya Bapa, rohnya anak. Rohnya Bapa yang keluar dari Bapa kepada anak dan rohnya anak yang keluar kepada Bapa. Jadi Holy Spirit itu adalah the essence of the Father and the Son. Gitu. Nah, ini nanti akan menolong kita untuk memahami keseluruhan tentang dua natur Kristus. Bahwa Yesus Kristus itu bukan Bapa, Yesus Kristus itu bukan Roh Kudus. Dia adalah the Son of God.
the second person of the Trinity. Ya, jadi kurang lebih begitu kita untuk memahaminya. Nanti setelah tanya jawab, nanti kita akan lanjutkan untuk memahami lebih dalam lagi tentang konsep ini. Ya, untuk sesi ini sejauh itu kita akan lanjutkan nanti di sesi selanjutnya.